Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alvin Dwi Payulan, NIM 19002036. Di sini saya akan menjelaskan prinsip-prinsip dari kewirausahaan. Langsung saja. Yang pertama ada prinsip wirausaha pertama, yaitu kekuatan yang mendorong kesuksesan perusahaan startup terdiri dari 3 macam, yaitu peluang, tim, dan sumber daya. Proses kewirausahaan diawali bukan dari ketersediaan uang, strategi, network, tim, maupun rencana bisnis, melainkan dari adanya peluang. Peluang yang berpotensi tinggi terkadang memiliki kekuatan yang jauh lebih besar daripada ketersediaan sumber daya atau tim pada saat itu. Peran entrepreneur dalam tim adalah menjaga keseimbangan antara 3 kekuatan tersebut dalam lingkungan yang terus berubah. Ketidakpastian dan risiko menjadi teman sejati para entrepreneur. Adanya keseimbangan akan membantu entrepreneur dalam mencapai keberlanjutan atau sustainability perusahaan tanpa harus merusak lingkungan, komunitas, atau masyarakat. Rencana bisnis berfungsi sebagai komunikator kualitas dan keseimbangan kekuatan pada saat tertentu. Kemudian ada prinsip wirausaha yang kedua, yaitu dunia kewirausahaan bersifat dinamis, cair, ambigu, dan chaos. Perubahan yang konstan terjadi menyebabkan dunia kewirausahaan berkaitan erat dengan paradoks. Yang pertama yaitu untuk bisa sukses jangan takut untuk gagal. Kasus yang biasanya terjadi adalah jika perusahaan pertama gagal, entrepreneur belajar dari pengalaman dan kemudian membentuk perusahaan lagi dan ternyata sangat sukses di masa depan. Kemudian yang kedua yaitu rencana bisnis akan cepat menjadi uang. Kondisi persaingan teknologi dan pasar sangat dinamis, menyebabkan kita kesulitan untuk mengetahui semua kondisi kompetensi. Hasilnya adalah rencana bisnis cepat menjadi uang, begitu ia selesai dicetak. Entrepreneur harus melatih kebiasaan berencana dan bereaksi secara cepat, mengkombinasikan logika dan intuisi sampai kebiasaan ini menjadi suatu yang refleks. Agar kreativitas dan inovasi berhasil, harus ada disiplin ilmu yang mengimbangi. Itu merupakan prinsip yang ketiga. Penemuan-penemuan produk harus dibarengi dengan ilmu mengenai komersialisasi teknologi atau produk. Jika tidak, maka pertemuan ini tidak mampu memberikan nilai tambah bagi perusahaan masyarakat. Yang keempat, entrepreneur harus bisa bertindak cepat, tetapi juga harus sabar. Sementara kompetitor bergerak cepat. Entrepreneur harus belajar menentukan kapan ia harus bertindak dan kapan ia harus bertahan. Yang kelima, semakin besar ukuran kontrol terhadap perusahaan, semakin rendah kinerja. Kewirausahaan memerlukan fleksibilitas tinggi dalam strategi dan taktik kontrol, dan keteraturan yang berlebih dapat menghambat kemajuan perusahaan. Dan selanjutnya ada prinsip kewirausahaan yang ketiga, yaitu setiap manusia akan menghadapi risiko dalam hidupnya. Begitupun dengan entrepreneur. Berikut adalah beberapa risiko yang umum dihadapi entrepreneur, yaitu yang pertama, risiko finansial. Pada perusahaan yang baru berdiri, entrepreneur memberikan sebagai simpanannya untuk modal, uang, ataupun aset lain yang disimpan ini akan hilang jika perusahaan ternyata gagal. Entrepreneur akan bertanggung jawab menanggung kewajiban perusahaan yang nilainya mungkin jauh melebihi jumlah simpanan. Oleh karena itu, entrepreneur berisiko kebangkrutan. Yang kedua ada risiko karir. Pertanyaan yang sering ada di benak entrepreneur adalah apakah mereka akan menemukan pekerjaan atau kembali ke pekerjaannya yang dulu jika bisnisnya gagal. Risiko ini merupakan pertimbangan utama bagi manajer yang bekerja di perusahaan besar dan gaji yang menarik. Kemudian ada yang ketiga, risiko keluarga dan sosial. Memulai usaha baru akan menyerap banyak energi dan waktu dari entrepreneur. Konsekuensinya adalah di bidang kehidupan yang lain akan dikorbankan. Entrepreneur yang sudah menikah, terutama yang memiliki anak, akan berisiko tidak bisa hadir sepenuhnya untuk keluarganya. Kehidupan sosialnya mungkin akan terganggu juga. Yang selanjutnya, yang keempat ya ada risiko kesehatan. Mengapa adanya risiko kesehatan? Ya karena jam kerja yang panjang menyebabkan terancamnya kesehatan entrepreneur.
Uang dapat digantikan, keluarga dapat beradaptasi, namun kesehatan yang terganggu lebih sulit untuk diperbaiki. Nah, itulah tadi penjelasan dari saya. Nah, apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.